Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, ada Ibu Uswatun Hasanah. Kita sapa langsung. Ibu Uswatun, selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa, Ibu salam sehat Uswatun, selalu. salam sehat juga. Kami ingin Iya. mengonfirmasi sebelumnya, apakah larangan ini sudah ada sebelumnya, sebelum kita ketahui ada kejadian yang menimpa beberapa waktu lalu di SMK Lingga Depok, atau sudah lama begitu ini dilarang, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan piknik, bahwasanya di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020 ini menjadi sekolah gratis. Sehingga ketika sekolah gratis berdampak pada sekolah zero pungutan. Nah, wisata atau piknik yang mungkin biasanya digelar bisa pada saat perpisahan dan lain-lain, itu bagian dari potensi adanya pungutan. Atas dasar tersebut, maka melalui surat edaran kami sejak tahun 2020, itu satuan pendidikan atau sekolah bukan penyelenggara piknik, sehingga tidak menyelenggarakan piknik. Biar anak-anak berwisata bersama keluarga. Dan itu kita kuatkan juga dalam nota dinas tanggal 25 Maret 2024 terkait dengan wisata atau piknik yang diselenggarakan di satuan pendidikan ini belum diizinkan. Begitu Mbak. Baik, apa kemudian alasan kuat study tour atau piknik ini dilarang? Karena kita ketahui pasti akan ada protes juga dari selama perjalanan ini dari tahun 2020. Pernah ada tidak protes dari siswa dan juga sekolah karena ini sudah menjadi budaya begitu di beberapa wilayah, beberapa daerah? Ya, protes pasti ada. Nah, ini bagian dari tugas kita adalah memberikan sebuah pembinaan. Data DTKS, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa lebih dari 50% anak-anak usia sekolah itu berasal dari keluarga tidak mampu. Atas dasar bahwa pendidikan itu tidak diskriminatif, maka diterapkan sekolah zero pungutan, sekolah gratis, semuanya memiliki kesempatan belajar yang sama. Nah, laju protes tersebut terus silih berganti, sekarang sudah mulai surut ya. Ya semoga ini seiring dengan pemahaman bahwa sekolah itu bukan event organizer yang memang menyelenggarakan piknik. Biar anak-anak tersebut fokus di sekolah adalah tugasnya belajar, kepala sekolah itu tugasnya di sekolah adalah bagaimana meyakinkan bahwa kurikulum itu dilaksanakan dengan baik di sekolah, begitu pula guru bisa fokus mengajar di kelas dengan baik. Begitu Mbak. Bagaimana Bu Uswatun Disdikbud Jawa Tengah mengawasi pelaksanaan aturan ini? Apakah ada yang tanda kutip bandel juga akhirnya turut melakukan study tour ini? Evaluasinya seperti apa? Ya, yang pertama semua kepala sekolah pada saat dilantik itu sudah menandatangani fakta integritas untuk tidak melanggar kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Di mana tugas kami adalah membantu kinerja dari gubernur khususnya urusan terkait dengan pendidikan. Dan zero pungutan ini adalah kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ketika ada pelanggaran yang terjadi, mungkin ada yang tiba-tiba sudah berangkat ya atau baru merencanakan berangkat, maka kita tagih komitmen dari kepala sekolah melalui cabang dinas. Di Jawa Tengah ini ada 13 cabang dinas. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah terlanjur berangkat, tentu ini menjadi bagian dari pembinaan bahwa kepala sekolah tidak patuh pada pelaksanaan kebijakan. Dan tanpa bermaksud untuk mengadili secara kepegawaian, maka kami akan melakukan pembinaan atau edukasi di mana sudah ada format-format pada pembinaan bagi kepala sekolah, guru yang melanggar kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Begitu, Mbak. Baik, Bu Uswatun, selain tadi disebut berkali-kali untuk menghindari pungutan liar, kita garis bawahi. Apakah ada alasan lain yang juga mendasari larangan ini? Mungkin keselamatan siswa, bagaimana Disdikbud melihat keselamatan siswa adalah prioritas juga di lingkungan mereka bersekolah? Ya,
terkait dengan keselamatan, saya kira bukan hanya kacamata dari kita, ya, dari Dinas Pendidikan, tetapi juga keluarga yang menitipkan anaknya itu untuk datang ke sekolah untuk belajar. Nah, kalau masalah kecelakaan, ini eksiden yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun. Mhm. Nah, fokus kita adalah mengapa tidak atau belum diizinkan untuk piknik atau wisata, karena memang tidak ada kewajiban untuk sekolah itu memberangkatkan siswa itu untuk piknik gitu. Nah, selebihnya banyak surat edaran yang kita terima, termasuk juga di dalamnya, mohon maaf saya garis bawahi Mbak, Mhm. bahwa yang kita minta untuk tidak menyelenggarakan piknik adalah sekolah negeri di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Baik. Nah, kemudian imbauan pun juga kita sampaikan bahwasannya sekolah itu harus mampu untuk memanage keuangan, fokus pada pelayanan yang ada di satuan pendidikan. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan outing kelas dan lain sebagainya itu sampai saat ini belum ada kebijakan yang kita keluarkan atau masih dalam proses mengolah agar pembelajaran pun juga menyenangkan. Gitu Mbak. Baik, tadi digarisbawahi oleh Ibu Uswatun sekolah negeri begitu ya, di bawah Disdikbud Jawa Tengah. Apakah kemudian sekolah swasta diberikan imbauan yang sama? Ya, imbauannya tetap sama, bahwa kita kembalikan ruh pendidikan itu di satuan pendidikan sebagai sebuah laboratorium pendidikan, di mana orang tua ketika menitipkan anaknya di sekolah itu sudah memberikan sebuah kepercayaan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan baik hard skill maupun soft skill yang termaktub dalam sebuah kurikulum dan bukan menjadi syarat kelulusan piknik tersebut, ya, sehingga itu tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi sebuah tugas. Nah, di swasta pun kita memberikan sebuah imbauan ya pada sekolah swasta. Sekaligus juga tidak semua sekolah swasta itu peserta didik yang mampu. Gitu, Mbak. Baik, larangan studi tour atau kunjungan edukatif ini Bu Uswatun, apakah memang diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan atau ada beberapa jenjang tertentu, hanya jenjang tertentu saja? Ya, di kami karena kewenangan kami langsung itu di SMA, SMK, SLB, maka larangan tersebut kita terapkan melalui surat edaran kepada SMA, SMK, SLP. Nah, untuk yang jenjang Dikdas itu kewenangan di kabupaten kota. Ada beberapa kebijakan yang memang sudah diterapkan dari kabupaten kota, namun begitu kita selalu melakukan koordinasi agar kebijakan-kebijakan tersebut bisa saling bersinergi. Baik, beberapa wilayah termasuk Jawa Tengah sudah melarang study tour, mengumumkan study tour dilarang, kunjungan edukatif dilarang, Jakarta juga memberlakukan hal serupa. Lantas apa solusi atau pengganti dari kunjungan edukatif ini yang mungkin disarankan oleh Disdikbud dan juga Kemendikbud? Ya, sampai saat ini kita sedang mendiskusikan terkait dengan kunjungan edukatif yang SMA biasanya ada outing class, kemudian yang SMK itu ada prakrin. Karena di Jawa Tengah ini adalah sekolah gratis kembali ya, sekolah yang bebas pungutan, maka semua potensi yang akhirnya kunjungan edukatif itu membawa ke arah adanya pungutan kepada siswa belum bisa dilaksanakan. Nah, ke depan ketika mungkin sudah ada peran serta masyarakat, itu bisa mensupport untuk kegiatan outing class. Dan ini juga kita minta kesadaran kepada semuanya melalui komite, kepala sekolah, siswa, bahwasannya hak belajar anak yang pertama itu yang harus diberikan. Sekaligus juga mengajarkan bagaimana wisata itu menjadi bagian tanggung jawab keluarga agar bisa difasilitasi oleh orang tua. Dan kami minta tolong melalui forum ini ya, langsung live streaming ini kami berharap bahwa tolong kepala sekolah kami, guru-guru kami jangan disudutkan
dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan tusinya. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tusinya. Mereka bekerja bukan profit oriented, mereka bukan event organizer yang dimana mereka memfasilitasi, melayani untuk wisata. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sektor kepariwisataan, tetapi tidak di sekolah. Monggo mungkin pendekatannya bisa ke orang tua dan lain-lain, yang jelas biarkan sekolah itu menjalankan sesuai dengan fungsinya. Terima Baik, kasih. baik. Artinya tidak hanya pihak penyelenggara pendidikan, tidak hanya pihak sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat sekitar harusnya bisa memberikan alternatif pengalaman belajar di luar kelas yang bermanfaat, yang terbaik untuk siswa-siswa mereka ya, anak-anak mereka. Ya, Ibu Uswatun Hasanah, terima kasih banyak sudah memberikan ya, perspektifnya, memberikan informasinya kepada kami. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian News Hour. Selamat siang. sama-sama. Selamat siang.